Selamat siang semuanya. Siang. Baik, hari ini kita akan masuk untuk mempelajari pelajaran zodiak normal dengan materi perilaku abnormal dalam perspektif historis. Sebelum masuk ke kuliahan, kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih semuanya. Nah, hari ini kita mengulang dulu pembelajaran kita di minggu lalu. Apa yang dimaksud dengan perilaku abnormal? Abnormal itu apa? Perilaku yang menyimpang. Oke, ada pendapat lain? Perilaku yang tidak wajar. Tidak wajar. Ada pendapat lain? Perilaku yang tidak sesuai dengan tempatnya. Dapatkah kamu memberikan contoh seperti apa perilaku yang menyimpang, tidak sesuai dengan tempatnya atau semacamnya? Memakai bikini di mall, oke. Ada lagi? Buang air kecil sembarangan. Ada lagi? Ada pendapat lain? Orang yang teriak-teriak di jalan. Kenapa? Kalian anggap itu tidak normal atau tidak menyimpang? Karena tidak sesuai dengan budaya, apalagi Melanggar aturan masyarakat. melanggar aturan masyarakat. Nah, rekan-rekan, kalau kita back to history, kembali ke sejarah, karena kita mempelajari perilaku abnormal ya dalam perspektif historis. Orang-orang yang dianggap abnormal ini mendapatkan tempatan penghukuman bagi masyarakat. Nah, kita lihat di sini ada namanya model demonologi trepanation. Nah, trepanation itu adalah teknik melubangi tengkorak untuk mengeluarkan roh jahat yang dianggap di tubuh manusia. Jadi ada perspektif di zaman dulu. Kalau misalnya ada orang yang nyimpang yang kayak kalian ceritain tadi ya, ada yang teriak-teriak di tengah jalan mengganggu ketertiban, ada yang kencing sembarangan, ada yang pakai baju minim di tempat umum, pakai bikini dia ya di tempat di pasar. Mereka itu dianggap kemasukan jin. Jadi yang dilakukan oleh masyarakat di kalangan tersebut adalah dalam rangka untuk membuang jin yang masuk ke dalam pikirannya mereka, dilubangilah kepalanya mereka di sini. Maka ada makam orang zaman dulu tuh di Eropa itu kepala tengkorak itu ada lubang. Nah, kalau dilihat lagi tumbuhnya tulang-tulang baru mengindikasikan bahwa ada beberapa orang sembuh sudah di sini. Ada juga yang mati ya, jadi ya. Nah, karena ada ancaman kalau kamu aneh-aneh, maka kamu akan dapat trepanation ini. Maka orang-orang mulai takut, orang-orang berusaha untuk mengikuti aturan dari norma atau kesukuan mereka. Nah, kita lihat lagi loh gambarnya nggak ada nih. Saya cari gambarnya dulu. Dalam bayangan kalian, teknik trepanation itu seperti apa? Dibor tengkoraknya ya. Pakai apa kalau dibor itu? Palu ya. Nah, ini kalau kita lihat itu seperti ini gambarnya ini. Nah, ini mungkin menggunakan seperti paku besar. Nah, kalau bor kayaknya di masa sebelum ada bor ya. Nah, kita bahas di abad pertengahan. Sebenarnya sebelum abad pertengahan ada dokter namanya dokter Hippocrates dan dokter Galen. Mereka adalah bapak dunia kedokteran, maka dari sumpah Hippocrates bagi orang-orang kedokteran. Mereka ini sudah memberitahu bahwa yang menyebabkan perilaku abnormal pada manusia bisa jadi disebabkan ketidakseimbangan cairan tubuh mereka. Ada yang tahu mengenai teori cairan dari Galen atau Hippocrates? Teori humor dan semacamnya? Seperti apa ya? Hippocrates mengatakan bahwa ketika manusia mengalami ketidakseimbangan cairan, seperti Pak katakan, bisa saja di sana mereka kelebihannya itu di cairan yang mereka tuh tiba-tiba bakal semangat terus gitu. Ada mereka yang sedih terus, ada mereka takut terus. Ya, kalau kalian ingat ya di materi sebelumnya dikatakan bahwa ada cairan-cairan yang mengganggu tubuh manusia kalau kelebihan. Misalnya dia ini gak semangat,
moralisnya kurang, nggak semangat dia. Barangkali darahnya kurang. Kalau dia kelebihan energi, marah-marah terus kebanyakan darah, maka tekniknya adalah kasih lintah biar disedot. Nah, mungkin juga ada orang yang sedih terus orang ini, lendirnya kebanyakan. Yang kan dicarilah teknik untuk membuang lendir seperti apa? Dalam pikiran kalian kira-kira? Metodenya induksi, dipaksakan, seperti kayak muntahkan keluar cairan-cairan lendir, ingusnya dibuang, jadi kayak gitu pikirannya dulu. Tetapi walaupun seperti itu, pandangan Galen sama Hippocrates ini akar dari perspektif mengenai hormon. Nah, yang ini jauh lebih masuk akal perspektif ini dibanding perspektif yang sebelumnya mengatakan bahwa perilaku abnormal disebabkan karena kerasukan roh tersebut. Nah, ketika mereka meninggal, Hippocrates sama Galen meninggal, maka orang-orang mulai percaya jangan-jangan mereka yang bersikap tidak normal, perilaku yang tidak teriak tadi, yang kencing di jalan atau mungkin yang tidak sesuai perilakunya, jangan-jangan mereka ini kerasukan iblis. Maka ada sejenis metode untuk menyembuhkan mereka, untuk dalam rangka itu membujuk roh halus ya. Dia ada pernah nonton exercise? Kayak gimana caranya? Didoakan terus saudara-saudari saling apalagi pakai suci ya. Tapi kalau yang di masa abad pertama itu sadis caranya itu. Jadi karena tadi bukan dianggap sebagai manusia orang ini, tetapi sebagai wadah dari iblis. Maka mereka dilempar, dipukul, dicambuk dan semacamnya. Nah, salah satu tradisi supranatural yang tercatat dalam sejarah adalah pengadilan Salem. Pengadilan Salem ini percaya bahwa hal-hal yang bersifat supranatural itu bisa disebabkan karena setan atau penyihir. Nah, waktu itu di abad 14, para tokoh pemimpin di sana, pemuka agama ini mendukung kegiatan ini. Maka adanya pengadilan Salem. Tapi kalau kalian baca pengadilan Salem ini berawal dari gosip-gosip sebenarnya, bercandaan aja. Nah, ada juga opini lain yang mengatakan bahwa bisa jadi orang-orang yang perilakunya normal, bisa jadi mereka ini mengalami berbagai tekanan mental atau emosional, tapi dapat disembuhkan. Nah, bisa dengan istirahat, makan yang bergizi, terus itu disediakan lingkungan yang bersih, diberikan balsam atau ramuan. Tapi opini ini nggak populer waktu itu. Yang lebih populer itu adalah perspektif bahwa gangguan abnormal atau perilaku yang tidak biasa disebabkan karena kerasukan iblis. Malah pada abad pertengahan itu pernah ada suatu penanganan untuk mengatasi orang yang tidak sesuai dengan atau abnormal tadi. Dia digantungkan secara terbalik di lubang, di bawah itu ada ular-ular. Nah, ya kan tadinya dia histeris dan semacamnya, dia diem, tenang dia. Tenangnya karena apa ini? Takut karena ular ya. Nah, ini adalah lukisan yang salah satu bukti historis, lukisan pengadilan Salem. Jadi perempuan ini dianggap sebagai penyihir kala tersebut karena perilakunya tidak biasa. Apalagi kalau teman-teman baca, kucing hitam itu dianggap sebagai asosiasi penyihir. Jadi kucing hitam diburu dan dibunuh, gitu kan. Nah, karena dianggap dia penyihir, kita bisa lihat di situ ada orang-orang yang menggunakan pakaian hitam dan semacamnya seperti orang yang punya otoritas ya. Ini di mana kira-kira ini? Di danau dan di air ya. Betul. Jadi teknik cara memvalidasi dia di penyihir atau tidak adalah ditenggelamkan. Kalau dia tenggelam dia bukan penyihir. Kalau dia tenggelam dan mati, berarti sebalik ya. Kalau dia tenggelam, itu bukan penyihir. Nah, kalau dianya mungkin bisa hidup berenang, pasti penyihir. Jadi kan siapa ada yang hidup juga salah ya di sini ya. Hidup salah, mati juga salah.
Nah, sekarang kita lihat para ilmuwan meneliti lagi nih tentang pengadilan Salem, tentang orang-orang yang diadili di masa tersebut. Ternyata sebenarnya orang-orang yang disebut dengan penyihir, mereka itu adalah para penderita gangguan psikologis tertentu. Mungkin mereka sering sedih, mungkin depresi atau semacamnya ya. Nah, ada juga temuan dari para ilmuwan, karena orang yang dianggap sebagai penyihir itu mereka itu mempunyai persekutuan dengan iblis. Maka mereka ngomongnya ngawur dan semacamnya. Barangkali mereka schizofrenia, tapi tidak ada penanganan yang tepat. Nah, kalau kalian pikir kenapa orang itu kok tega banget ya sampai kayak gitu? Karena dianggap penyihir ini bersekutu dengan iblis. Maka iblis itu atau penyihir itu layak untuk mati. Jadi tadi pengeksekusinya seperti itu. Nah, model ini disebut dengan model demonologis pemikiran ini. Bertahan di abad pertengahan hingga zaman abad Renaissance, walaupun tidak sepenuhnya menggantikan percaya ilmiah. Menurut kalian, apakah model demonis ini masih terjadi sampai sekarang? Orang-orang percaya bahwa orang tidak sehat atau abnormal karena gangguan tertentu. Beberapa mungkin masih. Nah, baik teman-teman, ini tugas silakan bagi kelompok kalian untuk mengkaji perspektif secara historis tentang pandangan demonologis di berbagai budaya. Jadi kalian cari bagaimana penanganan perilaku abnormal di berbagai budaya tertentu. Mungkin teman-teman pernah mendengar kalau ada orang yang bunuh di kamar, panggil dukun, ya, atau ada kondisi tertentu. Silakan teman-teman cari dan bahas ini sebenarnya kenapa sih, dan mengapa mereka ditaruh ke tempat kedukun atau orang-orang misal. Silakan dibagi satu kelompok, kita hitung gimana cara membaginya. Kelompok 5 orang. Ya, maksud saya 5 orang, oke, satu kelompok 5 orang. Silakan pembagiannya mau seperti apa? Apakah nomor atau semacamnya? Pilih sendiri, baik, silakan dipilih di tangannya. Kita diskusi sekitar 10 menit ya. Apakah boleh mencari sumber ilmu? Oh iya, boleh, silakan. Sumber manapun diperbolehkan ya. Boleh teman-teman buka buku atau apa namanya, lihat dari Google.
Oke, baik. Ada yang sudah selesai? Sudah. Sudah. Oke, silakan yang mau presentasi boleh di depan sini kita mendengarkan formatnya. Oh, mau bareng atau semuanya satu orang? Satu orang, baik. Baiklah, tadi selamat siang Mbak Diana serta teman-teman. Selamat siang. Jadi kami tadi berdiskusi mengenai salah satu fenomena, sebenarnya fenomena psikologis, namun dianggap jadi sesuatu yang biasa mungkin di kalangan di daerah tertentu. Jadi kami menemukan bahwa ada namanya simbiong, itu dari Korea. Jadi simbiong ini adalah individu yang kerasukan roh jahat, namun yang individu kerasukan ini merupakan dukun. Nah, daerah sekitar itu menganggap bahwa individu ini kemasukan roh dewa. Jadi mereka ini menganggap bahwa kalau orang kerasukan, ya berarti ada roh dewa di dalam diri individu tersebut. Nah, namun kondisi ini ditandai dengan gejala fisik dan psikologis seperti kehilangan nafsu makan, insomnia, halusinasi visual, dan pendengaran. Nah, sebenarnya ada beberapa gejala fisik psikologi yang nampak, namun di daerah Korea ini mereka menganggapnya bahwa oh, orang kerasukan berarti kemasukan roh dewa. Gitu. Nah, jadi dianggap sesuatu hal yang positif ya kalau ini ya. Orang yang apa tadi yang punya permasalahan tersebut dianggap punya kekuatan ya. Lagi berhubungan sama dewa. Oke. Ikut tepuk tangan, ada pertanyaan atau masukan dari rekan-rekan? Oke, tidak ada yang baik. Kelompok teman ada yang ini penasaran dengan simbiong ini. Oke, lanjut. Ada kelompok selanjutnya? Oh, bareng-bareng ya, nggak apa-apa. Jadi kami dari kelompok masuk perkenalan kalian. Jadi kalau kelompok kita tadi dapatnya di luar negeri. Kalau kami sendiri, karena kami cinta Indonesia, jadi kami pakai pengobatan yang ada di dalam negeri. Yang dimana ada pengobatan dukun atau paranormal. Nah biasanya orang-orang yang pergi ke dukun itu mungkin kehilangan arah. Jadi dia bertanya dan juga menggunakan pengobatan yang tidak biologis, yang bisa juga biologis, dan pergi ke dukun, atau bisa juga orang-orang tersebut tuh yang dipasung atau yang dikurung di dalam rumah itu karena orang itu tuh sudah berperilaku yang tidak wajar, yang sudah mengganggu ke lingkungan. Jadi mungkin orang tuanya itu putus asa dengan metode biologis, jadi pergi ke dukun atau menggunakan membaca doa-doa tertentu seperti itu. Baik, sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, baiklah, ada izin tadi. Jadi kan tadi katanya kalau misalnya gangguan merugikan masyarakat, dipasung, dikurung seperti itu. Jadi dari informasi yang teman-teman dapat, apakah ada peningkatan atau lebih membaik seperti itu setelah didoakan? Kan karena kan ini kan sudah terus-menerus dilakukan. Apakah ada peningkatan seperti itu? Baik, mungkin izinkan kami berdiskusi dulu sebagai kelompok. Baik, jelaskan. Oke, jadi mungkin karena dia dibacakan doa atau jadi itu kan mungkin bisa lebih baik sedikit, tapi tidak signifikan, mungkin tidak bisa sembuh juga. Nah, karena kan biasanya juga orang dipasung itu dia merasa ketakutan karena dia tuh diasingkan terus dikurung dalam suatu ruangan, dan itu tuh tidak diberi apa-apa di situ. Jadi dia merasa ketakutan sehingga dia mengurangi lah perilaku dia yang menyimpang di masyarakat.
Mungkin itu perspektif dari masyarakat dan yang kami baca seperti itu. Oke, good. Nah, tadi teman-teman cari sendiri ya, bahwa walaupun sudah modern, perspektif demonologi mengenai gangguan kejiwaan atau perlakuan abnormal ini masih ada ya rekan-rekan ya. Tadi menarik, ada rekan-rekan mengatakan mengenai pemasungan. Nah, kita lihat ternyata setelah adanya masa demonologi itu ada namanya rumah sakit jiwa. Tapi rumah sakit jiwa ini bukan rumah sakit jiwa yang baik gitu. Dulu orang-orang bangsawan menganggap bisa ini, kalian bisa lihat kan tulisan tersebut ini ada menunya yang apa ini? Apa yang kalian bisa makan dari gambar itu di atas itu? Gimana Esther? Kayak takut. Tapi kalau kita lihat pakaian mewah ya. Dia makanya mewah dan semacamnya. Jadi teman-teman, orang-orang dengan gangguan kejiwaan yang enggak atau yang aneh perilakunya orang, mungkin dia pendek atau mungkin dianya gede badannya atau mungkin apa ya tidak biasa lah perilakunya itu. Ini dijadikan seperti hiburan adegan sirkus gitu. Nah, ini lihat loh. Memang di abad 15 sampai 16 rumah sakit jiwa itu mulai menampung orang-orang yang dianggap gila di Eropa itu. Namun tempatnya bukan tempat yang bagus karena rumah sakit itu tuh tempat dulu orang penyakit lepra. Nah, jadi kan kurang steril kan, dan juga proses penampungannya juga tidak manusiawi. Ini bisa lihat tulisan ini, ya kan orang ini. Nah, yang kayak gini, jadi kayak hewan mereka dulu. Nah, bahkan mereka diperkokohkan, jadi seakan-akan seperti hiburan dan semacamnya itu. Sampai akhirnya ada gerakan pembaharuan terapi moral oleh Jean Baptiste Pasteur bahwa orang-orang tersebut harus diperlakukan secara manusiawi. Namanya terapi moral. Nah, terapi moral itu orang-orang ini diajak berbicara, diajak ngobrol, dibuat nyaman, ruangannya dibuat lebih bersih. Dan reformasi rumah sakit mulai terjadi oleh Dorota Dix. Dia adalah ahli psikiatri dan juga pakar anti perbudakan. Dia percaya bahwa kegilaan ini disebabkan karena mungkinnya ada pembengkakan pembuluh darah di otak mereka, sehingga pasien ini perlu dimandikan dengan air dingin, terus direkomendasikan untuk mengeluarkan darah kayak zamannya Hippocrates ya, kayak bengkak dan semacamnya gitu ya. Nah, pegawai rumah sakit juga diharapkan untuk menaruh hormat kepada pasien, diajak ngobrol, ada jalan-jalan, terus ada teknik okupasional, itu latihan gerak ya, terus bisa juga musik dan semacamnya. Nah, sekarang tugas rekan-rekan untuk di rumah, silakan rekan-rekan pelajari bagaimana penanganan medis dan biologis terhadap gangguan kejiwaan saat ini. Barangkali ada yang ditangani di rumah rehab, di rumah sakit jiwa atau atau bangsal psikologis, kan ada kan pasti di bangsal psikologis. Itu ya, silakan dipelajari, minggu depan kita akan presentasi. Ada pertanyaan mengenai tugas? Tugasnya individu ya, nanti biar kita bisa sharing. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan kelas kita akhir ini. Berdoakan Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Amin, terima kasih semuanya.